Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang laporan keuangan SKPD. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Santa Clara. Nama saya Marsha Dianira. Nama saya Eko. Nama saya Yohana Priscilla Panjaitan. Selamat menyaksikan. Latar belakang laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan merupakan proses akhir dari aktivitas akuntansi pada sebuah entitas perusahaan maupun entitas nirlaba. Laporan keuangan merupakan unsur penting dari proses akuntansi, pertanggungjawaban segala aktivitas dan kegiatan pelaksana ekonomi pada suatu periode akuntansi, yang berfungsi untuk menggambarkan aktivitas kinerja keuangan pada suatu entitas pelaporan yang sedang berjalan. Pengertian dari laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut dengan LKSKPD adalah laporan yang berisi informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh SKPD, yang meliputi posisi keuangan, arus kas, serta perubahan aset dan kewajiban selama periode pelaporan. Laporan ini mencakup berbagai transaksi keuangan yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode akuntansi, seperti penerimaan dan pengeluaran anggaran. LKSKPD diatur sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah benar-benar akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Beberapa tujuan dibuatnya laporan keuangan SKPD. Yang pertama, menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini pihak-pihak yang terkait adalah pemerintah, legislatif, dan masyarakat dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran SKPD. Kedua, menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dapat menilai bagaimana dana publik digunakan dan seberapa efisien serta efektif SKPD dalam mencapai tujuan kinerjanya. Ketiga, memenuhi kepatuhan terhadap regulasi. LKSKPD dibuat untuk memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. 4. Evaluasi kinerja keuangan. Laporan ini juga berfungsi untuk mengevaluasi kinerja keuangan SKPD selama satu periode. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran. Kerangka hukum. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, diharapkan selalu berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Mengacu dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP. PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pedoman dalam proses penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan merupakan syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan agar kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia dapat ditingkatkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Pasal 1 Ayat 3
tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jenis-jenis LK SKPD. 1. Laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan realisasi anggaran atau LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. 2. Neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 3. Laporan operasional. Laporan operasional atau LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual atau full accrual accounting cycle, sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas atau LAK adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan, dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan. Tahap penyusunan laporan keuangan SKPD. Pada umumnya, proses akuntansi SKPD dilaksanakan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. A. Pencatatan data anggaran ke dalam jurnal anggaran dan pencatatan saldo awal ke dalam jurnal finansial. Pencatatan data anggaran SKPD dilakukan ke dalam jurnal anggaran dengan menggunakan data pada DPA SKPD. Pencatatan saldo awal pembukuan SKPD dilakukan ke dalam jurnal finansial. Sumber data untuk pembukuan saldo awal bagi tahun berjalan adalah neraca akhir tahun yang lalu. B. Pencatatan transaksi selama tahun berjalan ke dalam jurnal anggaran dan jurnal finansial. Jurnal finansial, transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan atas akun-akun pada neraca, aset, kewajiban ekuitas, dan akun-akun pada laporan operasional, pendapatan LO dan beban, dibukukan ke dalam jurnal finansial. Jurnal anggaran, transaksi yang mengakibatkan perubahan pada akun-akun laporan realisasi anggaran, pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan, yang dilakukan secara tunai yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas ke atau dari kas daerah dicatat ke dalam jurnal finansial. Penggunaan kode akun guna memudahkan penyusunan laporan keuangan, baik secara manual maupun secara terkomputerisasi. Maka digunakan kode-kode akun. Daftar kode akun ini disebut Bagan Akun Standar atau BAS dan diatur dalam Permendagri 64 tahun 2014. Kode akun ditata sampai 5 jenjang atau 5 tingkatan. Digit pertama mencerminkan golongan besar akun. Contohnya adalah seperti yang ada di gambar ini. C. Pencatatan ayat jurnal penyesuaian di buku jurnal. Pencatatan penyesuaian dilakukan untuk membukukan penyesuaian perhitungan hutang piutang, persediaan, depresiasi, dan akun-akun lain dalam rangka menerapkan prinsip akrual. Akun-akun yang menjadi objek ayat jurnal penyesuaian hanya akun pada jurnal finansial saja, yaitu akun dengan kode awal 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, 8 pendapatan LO, dan 9 beban.
D. Posting ke buku besar. Dalam pembukuan yang dilakukan secara manual, posting ke dalam buku besar adalah kegiatan memindahkan transaksi dari buku jurnal ke dalam buku besar. Sebagaimana dimaklumi, jurnal merupakan suatu buku yang berisi transaksi berbagai akun. Untuk memudahkan mengiktisarkan transaksi pada akun, maka diperlukan buku yang hanya menampung satu akun saja untuk setiap buku. Buku inilah yang disebut buku besar. Transaksi pada jurnal direkap, dipindahkan angka-angkanya ke dalam buku besar sesuai dengan akun masing-masing. Dalam pembukuan yang terkomputerisasi tidak diperlukan posting ke buku besar, karena pengiktisaran per akun dapat dilakukan langsung dari database melalui proses yang disebut query. E. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo dibuat dengan jalan pertama-tama menjumlahkan seluruh nilai debit dan nilai kredit pada setiap buku besar dan menghitung saldonya. Selanjutnya, saldo setiap akun yang terdapat pada buku besar dipindahkan ke dalam neraca saldo. Dengan demikian, neraca saldo merupakan rekapitulasi saldo seluruh buku besar, atau ringkasan saldo seluruh buku besar. Salah satu fungsi neraca saldo adalah sebagai alat bantu untuk penyusunan laporan keuangan. Dalam pembukuan yang terkomputerisasi, penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan melalui query yang mengakses database secara langsung dan mengolahnya serta menampilkannya dalam bentuk neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan sebagainya tanpa perlu bantuan neraca saldo. F. Penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD yang secara langsung dapat disusun dari neraca saldo adalah laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan realisasi anggaran. G. Pencatatan jurnal penutup di buku jurnal. Fungsi jurnal penutup dalam pembukuan yang dilakukan secara manual adalah membuat akun-akun yang bersifat temporary account, yaitu akun-akun pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja dan beban, menjadi nol saldonya. Dengan demikian, akun yang masih memiliki saldo hanyalah akun-akun neraca saja. Contohnya adalah seperti yang ada di gambar ini. Dengan demikian, pada saat memasuki tahun anggaran yang baru, saldo yang akan terbawa hanyalah saldo dari akun-akun neraca. Akun-akun temporari bersaldo nol pada awal tahun anggaran berikutnya. Melalui mekanisme ini, nilai transaksi pendapatan, belanja, dan beban tahun anggaran tertentu tidak akan tercampur dengan tahun anggaran berikutnya. Dalam pembukuan yang terkomputerisasi, sebenarnya tidak diperlukan naik jurnal penutup. Pada saat tombol tutup buku diklik, software akan mengunci seluruh transaksi tahun berjalan sehingga tidak bisa lagi menerima transaksi baru dan tidak bisa diedit. H. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan dimaksudkan antara lain untuk menguji apakah masih ada saldo buku besar dalam kelompok temporary akun yang tidak bersaldo nihil. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas contoh soal. Nah, bagaimana soalnya? Seperti ini. Tanggal 26 Februari tahun 2023, Bendahara Pengeluaran SKPD Tentra membayar makan dan minum rapat dengan uang UP senilai Rp500.000. Nah, arti dari UP ini akan saya tampilkan di layar berikut. Oke, baik. Seperti dari PPT berikut ini, transaksi pembelian makan minum rapat ini dicatat dengan menjurnal beban makan minum rapat di bagian kredit dan kas di bendahara pengeluaran di bagian kredit. Sebab transaksi dilakukan dengan menggunakan uang UP. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas. Sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk atau keluar yang merupakan realisasi anggaran. Nah, itu bisa kita lihat pada tabel berikut. Pada tabel tanggal terdapat 26 Februari tahun 2003. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu, seperti yang sudah kita pelajari di jurnal umum. Namun pada perbedaannya dari
jurnal umum dengan jurnal SKPD. Jurnal SKPD menggunakan dua basis akuntansi, yakni basis kas dan basis akrual. Nah, basis kas itu seperti beban makan minum rapat dan kas di bendahara pengeluaran. Dan basis akrual itu seperti belanja makan minum rapat dan estimasi perubahan SAL. Nah, untuk arti dari SAL akan saya tampilkan berikut ini. Sepertinya teman-teman sudah mulai paham nih sedikit, atau mungkin sudah lebih paham daripada kita tentang bendahara pengeluaran SKPD, yakni jurnal-jurnal yang harus dituliskan. Nah, untuk lebih memahaminya lagi nih, saya akan berikan satu contoh lagi. Nah, contohnya seperti ini. Pada tanggal 9 April tahun 2013, bendahara pengeluaran SKPD Tentram melakukan pembayaran dengan menggunakan UP atas belanja ATK atau alat tulis kantor sebesar Rp2.500.000. Dapat kita lihat di keterangannya, transaksi pembelian makan minum rapat ini dicatat dengan menggunakan beban makan minum rapat di bagian kredit dan kas di bendahara pengeluaran di bagian kredit. Sebab transaksi dilakukan dengan menggunakan uang UP. Selain itu, perlu di jurnal pula transaksi berdasarkan basis kas. Sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk atau keluar yang merupakan realisasi anggaran. Nah, contoh bentuk dari tabelnya seperti pada tabel pada umumnya yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya kan. Nah, dapat kita lihat bahwa di uraian terdapat beban alat tulis kantor di debit dan kas di bendahara pengeluaran, serta belanja alat tulis kantor di debit serta estimasi perubahan SAL di kredit. Pernahkah teman-teman berpikir kenapa pada kas di bendahara pengeluaran itu dilakukan beban terhadap ATK atau alat tulis kantor, sedangkan pada estimasi perubahan SAL itu dilakukan belanja? Oke, nah saya akan jelaskan sedikit tentang itu. Perlu kita pahami tentang beban. Dalam akuntansi, beban merujuk pada pengeluaran yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional. Sedangkan belanja dalam konteks anggaran pemerintah atau organisasi. Belanja adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan program atau kegiatan. Nah, bisa sebagai lebih simpelnya nih, beban itu lebih kepada pengeluaran yang digunakan untuk operasional oleh orang-orang yang bertugas dalam operasional itu. Sedangkan belanja ini dilakukan oleh orang yang membuat program. Nah, ketika program itu terjalankan, mereka menjurnalnya dalam bentuk belanja. Nah, perlu juga kita ketahui, terdapat perbedaan antara bendahara pengeluaran dan SAL. Nah, seperti apa itu? Yakni bendahara pengeluaran bertugas untuk melaksanakan pembayaran berdasarkan dokumen-dokumen yang sah, seperti surat perintah bayar, sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Nah, anggaran yang telah disetujui ini oleh SAL. Nah, SAL ini merupakan unit atau sistem yang digunakan untuk mengelola anggaran, di mana anggaran ini dikelola berdasarkan jenis dan tujuan pengeluaran. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi saya akan memberikan sedikit kesimpulan nih. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni adalah sekelompok atau unit yang bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, SKPD ini berfungsi agar tugas-tugas operasional dan administrasi ini terlaksana, sehingga mereka membuat program. Lalu bagaimana dengan strukturnya? SKPD biasanya dipimpin oleh seorang kepala SKPD. Nah, kepala SKPD ini berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah, seperti gubernur atau bupati serta wali kota. SKPD ini intinya bertugas untuk merencanakan
mengimplementasikan dan mengawasi berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Secara umum, SKPD adalah unit yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah karena mereka bertugas menjalankan fungsi-fungsi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Terima kasih telah menonton video kami. Bye-bye. Gelapnya. いつまでもこの胸にあるよありがとう